Hai hai hai, selamat sore, selamat pagi, selamat malam untuk kalian semuanya. Terima kasih masih dengan aku di Melin Universe. Dan kali ini aku akan bacain buat kalian apa pesan untuk hubunganmu saat ini. Ini siapa aja yang mungkin kalian masih berada dalam hubungan pacaran, atau kalian crush, atau HTS-an, atau yang udah married, udah ya atau juga yang berada dalam keadaan nggak baik-baik aja hubungannya ya. So, dan di sini sama seperti waktu kemarin kita bakal adain pick file ya. Dan let's go. Nah, di hadapan aku udah ada 4 file kartu. Jadi ini file 1, file 2, file 3, file 4. Kalian bisa fokus dan pause videonya dulu sebelum kalian mau memilih deck yang mana kalian file yang mana kalian mau ambil. Dan tanpa berlama-lama, ayo kita masuk dalam bacaan torotnya. Jadi fokuskan pada pertanyaan, apa pesan untuk hubunganmu saat ini ya. Ini hubungan yang dimaksud apa saja, baik itu hubunganmu dengan pasangan, hubunganmu dengan orang yang lain, orang tua atau segala macam ya. Nanti kita lihat. So, aku ulangi lagi, fokus, tanyakan pada diri sendiri, apa pesan untuk hubunganmu saat ini. Oke? Nah, ini kita buka dulu ya untuk file 1. Apa pesan untuk hubunganmu saat ini? Oh. Nah, di sini untuk file 1 ada The Hangman, ada Page of Pentacles, mungkin aku lupa, dan Eight of Wands, ada Climatics, ada ini beberapa oracle-nya, dan terakhir ada Love Oracle-nya. Jadi aku lihat untuk kalian yang pilih file ini ya, file pertama, mungkin kebanyakan kalian itu sebenarnya masih stuck sama hubungan kalian. Jadi dalam artian mau lanjut atau enggak. Ini kelompok orang-orang yang menunggu kepastian sih. Mungkin aja kalian itu udah nunggu beberapa lama gitu. Kalau kalian ini fasenya ini lebih banyak untuk love-nya ya, untuk keadaan love-nya. Jadi bukan keadaan love sih, ini memang udah untuk hubungan sih kayaknya, memang untuk pembacaan hubungan. Jadi sebenarnya kalian kalau udah yang PDKT, yang lagi PDKT itu tuh hubungannya itu kegantung gitu, mau lanjut atau enggak gitu. Kalau kalian sedang berada dalam fase hubungan udah jalan nih, tetapi kalian masih bingung, kamu itu masih nunggu kepastian dia mau nggak nikahin kamu gitu, atau dia mau nggak sama kamu gitu. Intinya gitu. Di sini ada istilahnya perjalanan yang agak lambat gitu ya, kalian menunggu gitu. Dan kalian pikir ada yang datang juga, dan sebagian dari kalian ada yang datang. dan itu keadaan itu tuh bergerak dengan cepat gitu. Dalam artian apa, dalam hubungan ini, hubungan kalian untuk yang milih file ini, adanya kerapuhan sih sebenarnya, yang ingin disampaikan bahwa adanya kerapuhan dalam hubungan ini gitu, sehingga jadi membuat kalian itu tidak bisa masih berhenti di fase tersebut gitu. Jadi ini ada lambang misalkan kuda yang datang gitu ya, tapi ini tidak harapan itu tuh ada, cuman kayak harapannya lambat. Sementara
harapan untuk kedatangan tersebut, harapan untuk sebuah hubungan yang pasti itu tuh ada, cuman sedikit, tetapi waktu berjalan dengan cepat. Paham gak sih kalian apa yang aku pikirkan, apa yang aku ngomongin gitu. Jadi serangkaian itu tuh chaos segala macam itu pasti akan ada, berlalu dengan cepat gitu, sementara harapan kalian itu tidak seimbang gitu. Dan apa yang kalian pikirkan yang kemarin-kemarin itu bahwa nanti dia berubah kok, nanti bakalan ada kemana arah tujuannya gitu. I'm so sorry to say that aku nggak hargain apa yang kalian pikirkan, tapi maaf banget. Kayaknya apa yang perlu kalian tahu dalam hubungan kalian di sini adalah bahwa wisdom itu maaf banget untuk yang nomor satu, bahwa tidak sepatutnya kamu mempercayai keajaiban atau wisdom atau pemikiranmu yang kemarin positifmu itu terhadap hubungan ini. Ini jelas-jelas hubungan yang yang sulit untuk dijalani gitu. Jadi apa yang kamu harus tahu bahwa memang janji-janji kebahagiaan itu untuk masa depan itu tuh seharusnya itulah yang bukan kayak kamu harus lebih mementingkan apa yang menjadi realita dan yang itu yang logik sih gitu, yang logik terhadap hubunganmu gitu. Itulah sebenarnya yang harusnya kamu ambilkan. Jadi jangan sampai apa yang perlu kamu tahu bahwa sebenarnya you cannot trust your feeling gitu. Jadi maksudnya ini gimana sih ya? Yang memilih file nomor 1 ini kondisinya tuh begini, bisa aku coba jelasin ya. Jadi itu kondisinya bahwa kamu terlalu berharap dengan apa yang menjadi angan-anganmu gitu. Kamu bergantung dengan angan-anganmu, bukan bergantung pada realita dan visi yang memang ada ke depannya gitu. Jadi apakah hubungan ini tuh useless gitu? Sayangnya iya gitu, hubungan ini tuh sebenarnya useless gitu. But tapi aku menghargai perasaanmu itu gitu. Jadi karena pada dasarnya dalam setiap hubungan itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah penilaiannya. Apa yang harus kamu tahu bahwa yang pertama sebenarnya tidak ada yang salah dan benar dalam hubungan gitu, bahwa hubungan yang kamu jalani saat ini itu sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu. Cuman kamu harus lebih bisa berpikir bahwa fokuslah pada apa yang ingin kamu capai. Dalam artian begini, hubunganmu ini nih baik, cuman ya memang ya udah di situ aja masih stuck gitu. Kalau kamu mengharapkan hubungan yang lebih lanjut, hubungan yang lebih serius dengan partnermu atau siapapun saat ini, kalau kamu menginginkan sebuah pernikahan, ya berarti kamu harus cari orang yang siap untuk menikah dengan kamu. Kalau kamu mengharapkan sebuah status yang pasti, berarti ya kamu harus harus menemukan orang yang bisa memberikan hal itu kepada kamu, tidak dengan harapan-harapan, angan-angan pada hubungan yang pada keadaan yang nyaman dengan seseorang. Padahal kamu tahu itu tuh dia masih bersama orang lain misalkan ya, sehingga tidak bisa memberikan kepastian dengan kamu gitu. Jadi berhentilah untuk berangan-angan gitu. Dan hubunganmu saat ini kemungkinan kamu harus lebih logika dalam bukan memprediksi, tapi kamu harus lebih berlogika jika menginginkan sesuatu yang pasti dalam hubungan ini. Kamu nggak bisa terus-terusan berharap nunggu dia putus sama orang lain biar dia bisa jalan ke kamu. Nggak. Apakah itu salah? Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah dengan menunggu dia putus dan lain-lain agar dia dengan kamu. Nggak ada yang salah gitu ya, bersabar. Nggak ada yang salah jadi bucin. Nggak ada yang salah nyaman sama orang lain gitu. Tapi masalahnya adalah kamu mau bawa kemana kan perasaanmu sendiri, hubunganmu saat ini gitu. Kalau kamu mau serius, ya udah
carilah yang serius. Kalau kamu mau kepastian, carilah kepastian, jangan nunggu sesuatu yang kamu tahu sendiri itu tidak bisa digantungkan gitu, tidak bisa tidak bisa diprediksi ke depannya akan gimana. Alih-alih mencari sesuatu yang pasti, kamu lebih senang berada di posisi nyaman tapi tidak jelas tujuannya kemana. Nah, aku sorry banget untuk pembacaan nomor 1, tapi itu yang aku dapetin. Semoga kamu paham ya dengan bacaanku. Dan maaf, ini mungkin menyakitkan buat kamu, tapi aku harap kamu bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk kehidupan percintaanmu. Jadi aku coba, kita tarik satu ya untuk bacaan. Apa saran yang harus kamu lakukan, kamu sebaiknya ya itu sih sebenarnya, itu tuh semua lakukan apa yang seharusnya kamu inginkan, kamu dapatkan saat ini gitu. Jadi harus memang lebih berlogika ya. Intinya pada file ini nih, kamu memang harus lebih ini sih, bukan lebih, tapi kamu memang harus pakai otak sih sebenarnya. Aku maaf banget, lebih kamu mempertimbangkan baik buruk, untung rugi gitu. Aku maaf banget, cuman yang kamu harus ketahui saat ini ya ini, I'm sorry gitu, maaf. Dan aku pikir sekian ya untuk file nomor 1. Semoga kamu bisa mengambil faedah, manfaat, dan juga ya lebih wisdom lah mengambil keputusan. Okay, see you. Thank you for watching this video, and see you for the next reading. Bye bye. File nomor 1. Dan ini untuk file nomor 2 ya. Ini kita lihat satu-satu. Nah, ya ini untuk pembacaan file nomor 2 ya. Aku pikir untuk file nomor 2 ini nih bukan lebih positif, tapi emang bagus menurutku. Kayaknya ya, kamu sebenarnya ini adalah hubungan yang kamu harus tahu dalam hubunganmu adalah kamu beruntung. Sebenarnya kamu berada dalam keberuntungan, berada dalam hubungan ini gitu ya. Jadi siapapun partnermu, dia adalah orang yang bisa mengayomi, mungkin lebih sedikit otoriter dan lebih seimbang sih ya secara pemikiran juga perasaan. Kamu nggak perlu ragu tentang hal itu. Dan hubunganmu saat ini dengan siapapun yang kamu jalani itu adalah ini adalah hubungan yang sangat baik, yang sangat green flag ya kalau bahasa sekarang. Ketika kamu menjalani, sebenarnya kamu bakal ngerasain bahwa everyday you grows up gitu. Kamu tiap hari kamu berada dalam keadaan yang baik dan bahagia sebenarnya. Dan yang perlu kamu ketahui adalah bahwa dalam proses menjalani hubungan ini adalah kamu akan menemukan beberapa hal. Yang pertama mungkin kamu lebih banyak akan belajar dengan menemukan arti sebuah perasaan, sebuah cinta, kehormatan. Dan kayak aku bilang tadi, ini adalah tipe yang hubungan yang berkembang dan bertumbuh gitu ya, dan memberi pelajaran. Ini adalah hubungan yang baik. Yang harus kamu ketahui bahwa adalah you are lucky to be in this relationship. Dan ini juga hubungan ini adalah hubungan yang sangat sehat dan membantu kamu dalam bertumbuh gitu. Dan ini juga kamu juga bisa karena kamu bertumbuh dan segala macam, dan ini bermakna sehingga kamu bisa terhindar dari zona yang tidak nyaman lah ya dalam hubungan. Dalam artian begini, aku nggak tahu mesti ngomongnya gimana, karena memang dalam file 2 ini sebenarnya ini emang udah hal-hal yang sangat jelas baik ya, positif, bahwa siapapun yang milih yang file nomor 2
pada dasarnya kalian itu sebenarnya lagi diselamatin dari hal-hal buruk sebenarnya. Sehingga bisa dikatakan lagi bahwa sebenarnya cinta sudah berpihak sama kamu gitu. Jadi apapun yang membuat kamu bahagia, bukan, apapun yang kamu cita-citakan, apapun yang kamu impikan dalam hubunganmu ini kemungkinan besar akan terwujud gitu. Cuman hanya saja aku melihat di sini adalah proses dimana hubungan yang ini adalah hubungan kalau seandainya kalian belum berada dengan seseorang gitu ya. Kalau kalian belum dengan seseorang maksudnya belum dalam hubungan, ini adalah pergaulan yang sehat. Kalau kalian masih dalam sudah berada dalam hubungan dengan seseorang, berarti ini juga adalah hubungan yang sedang berkembang, belajar segala macam. Kedepannya kita tidak tahu, tapi ini adalah hal yang positif. Ini sangat positif dan kamu beruntung berada di hubungan ini. Jadi banyak-banyaklah berterima kasih karena kamu akan mendapatkan apa yang membuat hatimu senang dan juga membuat kehidupanmu lebih baik. Yang perlu kamu ketahui bahwa dalam hubunganmu ini adalah bahwa ini adalah sebuah hubungan yang sangat baik untuk berkembang, mencari makna, dan juga untuk mendapatkan banyak keberuntungan, rezeki lah ya. Dan kamu harus lebih banyak bersyukur. Kamu diselamatkan dalam hubungan ini dan kamu adalah orang-orang yang beruntung mendapatkan hubungan ini. Itu kamu harus paham ya. Lalu ayo kita lihat apa yang dikatakan malaikat untukmu. Nah, ya jadi pada yang memilih file ini, pada file 2 ini adalah sebenarnya kayak yang aku bilang tadi, maknanya itu sama aja gitu. Banyak-banyaklah melihat ke belakang gitu, mereview dan menyadari positifnya bagaimana kehidupanmu yang sebelumnya, maksudnya kehidupan percintaanmu atau hubunganmu yang sebelumnya dengan yang sekarang. Banyak-banyaklah belajar dan kamu akan menemukan bahwa hubunganmu ini adalah hubungan yang tepat untukmu saat ini. Kamu harus tahu itu. Aku kehabisan kata-kata mau ngejelasinnya gimana, karena pada dasarnya almost setiap kartu itu tuh ngejelasin sangat jelas makna yang sama gitu. Sehingga yang bisa aku katakan adalah bahwa hubungan ini adalah hubungan yang baik, yang bisa membuatmu berkembang dan menjadi seseorang gitu. Jadi banyak-banyak berterima kasih lah dalam hubungan ini, dan baiklah gitu. Banyak-banyaklah nge-review kehidupannya agar kamu bisa dapat lebih bersyukur lebih banyak gitu, yang bisa menarik rezeki dan kebahagiaan yang lainnya. Aku pikir cukup sekian ya untuk file nomor 2. Selamat and see you for the next reading. Bye. Dan ini selanjutnya adalah buat kalian yang pilih file nomor 3 ya. Mari kita buka satu-satunya. Wow. Bentar ya, kita atur yang benar dulu. Nggak kelihatan dah. Sini lagi. Kayaknya aku perlu beli tripod yang baru deh, atau mungkin ganti HP ya. Ya udah, kalau udah sampai 1.000 subscriber nanti aku ganti HP lah ya buat kalian. Nah, jadi file nomor 3 ini menurutku lebih lucu lagi sih buat kalian di sini gitu ya. Ini dibilang kayak gini dulu. Jadi ini tuh ceritanya lebih kebanyakan ya sebenarnya ini terjebak dengan perasaan sendiri sih. Kalau yang pertama tadi terjebak dengan perasaan terus berangan-angan gitu ya, tapi sayangnya kayaknya itu tidak seperti yang diharapkan gitu sih. Tapi kalau ini yang pilih file nomor 3 ya, jadi ini ceritanya tuh begini, ini energi yang penuh dengan hubungan, penuh dengan kebingungan gitu sebenarnya. Dalam artian misalkan tuh begini, kalian tuh punya berteman dengan seseorang udah lama banget gitu, terus kalian juga memiliki opsi-opsi yang lain, kayak banyak juga loh yang suka sama kalian gitu, atau kalian suka yang lain, cuman
mau ya gimana, satu sisi kamu udah nyaman dengan dia ini yang udah lama sama kamu sebagai as your friend gitu, tapi di sisi yang lain gitu ya, kamu juga punya pilihan kehidupan yang lain, sementara kamu tahu bahwa ya temanmu itu kayak, kalau kalau kamu ngungkapin gitu takutnya nanti malah bakalan trouble gitu ya, bahkan nggak bisa jadi temenan lagi, kan sayang banget gitu. Cuman kalau nggak diungkapin kayak ya gimana gitu, pilihan itu tuh tetap banyak gitu, pilihan ya, kamu tetap ini tipe-tipe orang yang gimana sih, orang-orang yang playful sih menurutku, yang bukan jahat punya banyak cabang, bukan sih, cuman kayak ya udah kondisinya emang gitu aja gitu. Ini kebanyakan yang milih pile nomor 3 ini adalah orang-orang yang ekstrovert, yang punya banyak banyak teman, banyak kenalan di luar, sehingga dia nggak paham sebenarnya dia tuh mau sama siapa gitu. Semua orang tuh baik sama dia, kalau mau ditinggalin satu-satu ya nggak bisa juga gitu, cuman dia nggak paham yang mana yang bahaya atau yang enggak, dia masih ragu dengan keadaannya sendiri gitu ya. Dan kasihannya tuh ya di situ gitu. Kalau kamu tanya ini, kalau aku pun tanya ini hubungan yang mana, aku bingung sebenarnya, karena di balik ini nih kayaknya orangnya memiliki hubungan dengan beberapa orang gitu ya, hubungan baik gitu, cuman dia nggak tahu sebenarnya hubungan dia sama siapa. Tapi dan itu sih yang membuat kasihan gitu ya, semuanya itu that's all energy of lebih banyak keterikatan kayak friendship gitu ya, maksudnya nggak bisa ditinggalin satu-satu gitu. Jadi ini tipe orang-orang yang uh, ini lumayan susah buat ngejelasinnya yang file nomor 3, karena ini adalah untuk orang-orang yang tipe-tipe apa ya, bukan public figure tapi ada public service, kayak apa ya, kayak misalkan at least dia seorang ketua kelas, ketua OSIS, atau memegang apa gitu di sosialnya, sehingga secara lahiriah, secara pribadi gitu ya, terbiasa dengan nge-service orang dan berteman dengan banyak orang, sehingga dia memiliki koneksi yang bagus dengan banyak orang gitu. Kalau ditanya kayak dia suka sama nih, iya dia suka gitu, tapi sama yang lain ya iya juga suka gitu, tapi dia bingung yang mana yang bener-bener kayak yang bisa dipilih, atau yang mana jebakan aja gitu kalau mau lanjut gitu. Kasihan sih ya, ini tuh betul-betul aku nggak tahu mau ngejelasinnya gimana, cuman ya kayak aku bilang tadi, ini tipe hubungan yang ya gimana ya, ini lebih ke banyak hubungan friendship sih, hubungan friendship. Jadi uh, lebih ke ini sih, hubungan itu yang jadi pilih yang apa, orang-orang yang dalam kehidupannya itu mensupport semua mimpinya, sehingga nggak bisa ditinggalin satu-satu. Kalau kamu tanya apa pesan untuk hubunganmu saat ini, ya aku bingung ngejelasinnya gimana, mungkin jaga keseimbangan ya, karena tiap-tiap orang itu, tiap-tiap individu yang kamu temui itu memiliki kontribusi dalam secara langsung atau tidak langsung dalam cita-citamu, dalam pencapaianmu, sehingga mereka tidak bisa ditinggalkan, demikian. Itu kalau jadi tidak usah memilih di antara mereka itu yang mana yang paling baik, kayaknya sekarang bukan waktu yang tepat untuk memilih, jadi kamu harus pelihara dulu hubungan baik dengan mereka gitu, kayaknya belum ini. Jadi apa namanya, sebenarnya mungkin soulmate-nya itu tuh ada ya, maksudnya ini tuh tipe-tipe soulmate ya. Ya aku tahu sih ya, tipe-tipe soulmate tuh gini, uh, soulmate itu bisa ya, kayak aku bilang tadi, soulmate itu tuh nggak cuma satu dalam kehidupan kita, yang aku tahu ya. Soulmate itu bisa banyak gitu ya, kayak aku bilang tadi, ini tuh persis, kartu ini tuh sebenarnya persis seperti apa penjelasan aku sebelumnya gitu. Soulmate itu tuh bisa 2, 3, 4. Misalkan soulmate kamu di kantor apa sih, ada orang lain gitu. Sementara dalam kehidupanmu yang lain, aspek kehidupanmu yang lain, ada tipe orang yang lain yang bisa menjadi yang cocok dengan kamu. Soulmate itu tuh dia banyak gitu ya. Cuman mungkin kayaknya sekarang bukan waktu yang tepat untuk memilih di antara mereka, dan they already with you gitu. Coba, tapi mungkin juga ada salah satu di antara mereka yang memiliki semua kapabilitas yang kamu inginkan, yang kamu harapkan.
di antara pasangan, maksudnya hubungan-hubunganmu yang lain yang baik dengan yang lainnya. Nah, aku pikir gitu ya. Ngerti gak sih? Karena ini tuh tipe-tipe, kalau baik kamu perempuan atau laki-laki, ini tipe-tipe orang yang cheer, periang, dan selalu ada untuk banyak orang. Maksudnya ada ketika dibutuhkan gitu. Tipe-tipe service lah ya. Maksudnya tipe-tipe barang publik lah kalau aku bilang, bukan dalam artian buruk ya, tapi emang udah tipe-tipe pelayan publik gitu. Jadi sehingga mudah menemukan banyak orang yang tulus, demikian. Soulmate-nya itu tuh banyak gitu. Karakternya, kekurangan dari karakter ini ya itu sih menurutku. Aku nemuin banyak orang dalam kehidupan tuh ya gitu. Dia baik sama semua orang, dan mungkin aja semua orang juga menginginkan dia untuk menjadi partner, berpikir bahwa dia adalah partner yang sempurna gitu. Mungkin sekarang sudah ada di antara mereka, atau juga belum ada menurut, tapi itu kembali lagi kepadamu. Apa yang kamu harus ketahui tentang hubungan ini adalah bahwa mereka semua itu tuh memang baik, dan kamu memang memiliki banyak orang-orang baik untuk mencapai mimpimu. Jadi jagalah mereka baik-baik gitu. Coba aku lihat dari ininya. Ya, sama kayak aku bilang tadi. Jadi kamu harus notice, harus pintar-pintar ngelihat yang mana yang capable untuk kamu gitu, dari segi banyak hal. Karena mereka semua baik, tetapi pasti di antara mereka ada yang sesuai untuk kamu, ada yang tidak. Karena walaupun bagaimanapun ceritanya, ketika kamu ingin bersama seseorang, itu tidak cukup dengan yang namanya cinta ya. Apalagi ini perhatiannya banyak, cintanya banyak. Jadi pilihlah yang memang sesuai dengan keadaanmu, tempatmu, dan juga keadaan, tempat, dan waktumu gitu. Jadi simple gini, kamu sudah tahu kalau dia tidak bisa jauh darimu, sementara kamu memaksain untuk dengan dia, padahal kamu memiliki pilihan yang lain. Nah, kayak begitulah. Jadi aku harap kalian paham ya. Thank you for watching, and bye bye untuk page nomor 3 untuk membaca selanjutnya. Dadah. Nah, ini untuk page yang terakhir ya. Coba kita lihat. Sayang ya. Wow. Kenapa orang pada bingung? Nah, ini dia. Nah, ini untuk yang terakhir ya. Aku sebenarnya bingung sih keadaannya ini gimana. Ini betul-betul tentang basically emang tentang percintaan, love gitu. Karena pada awalnya kamu harus paham bahwa dengan kamu menjalani hubungan ini adalah kamu bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dan kamu juga harus paham bahwa kamu harus mengambil tindakan gitu ya, kemana arahnya gitu. Dan semua itu terjadi dalam keadaan yang sangat cepat. Tapi ini dipenuhi kebahagiaan. Beberapa di antara kalian memiliki mungkin sudah menikah, dan beberapa di antara kalian sedang mengambil keputusan untuk menikah gitu ya, baiknya menikah atau enggak. Ini tipe-tipe hubungan nih. Kalau yang file 2, file 3 ya, itu kan masih yang sedang dijalani, atau file 3 malah yang mungkin ingin memulai gitu ya. Kalau file 1 itu bahkan hanya ada di angan-angan. Ini tidak, ini memang kebanyakan kalian adalah hubungan yang memang sudah ada gitu, tetapi lebih mengarah pada kemana tujuan arah hubungan ini, tujuan dari hubungan ini. Dan ini ada indikat baik sih. Ini memang hubungan ini sudah sempurna gitu, tinggal dilanjutin lagi, atau ya diresmikan ya, kalau yang belum resmi dilanjutkan, yang belum lanjut gitu ya. Karena ini kebahagiaannya penuh sukacita, dan ini memang sudah waktunya untuk bersama gitu. Jangan khawatir dengan apapun yang kamu takutin. Hubunganmu baik-baik saja, karena kenapa, manusia itu senantiasa memang hidup dalam
keadaan diuji, dicoba gitu ya. Jadi itu hal yang wajar gitu. Ketika kamu hidup dengan serius, maka cobaan itu akan ada. Jangan khawatir dengan keputusan yang kamu ambil saat ini. Itu sebenarnya hubunganmu ini adalah hubungan yang baik gitu. Kamu bisa kok, hubungan ini adalah hubungan yang baik, cuman bukan cuman, tapi apa namanya, jangan khawatir walaupun di sini kalian ada yang ragu karena masih LDRan atau apa yang enggak, kamu nggak perlu khawatir itu. Ini hubungan yang sehat kok. Ketika kamu menyerahkannya kepada sebuah yang namanya perasaan cintamu, itu benar-benar dari hati, dari apa ya, kesuciannya kamu jaga, maka percayalah bahwa itu juga akan balik menjadi hal yang baik ke dalam hidupmu gitu. Tidak ada yang kurang dalam hubungan ini sebenarnya. Jadi ambillah sebuah keputusan dan jangan takut untuk mengambil keputusan tersebut. Walaupun bagaimanapun cobaan itu kamu ambil keputusan saat ini atau tidak, tetap ada dalam hidupmu gitu, baik sekarang atau nanti. Sebentar ya, kita lihat apa kata angelnya. Ya bener sih. Nah, kalau kalian merasa bahwa ada masalah beberapa akhir ini, sebenarnya enggak kok, itu karena dari ada beberapa pemicu aja sebenarnya. Enggak ada yang lain sih, maksudnya ini relationshipnya memang, hubungannya memang baik pada dasarnya, hanya saja ya mungkin karena terhalang jarak atau mengambil keputusan atau kurang komunikasi aja ya gitu ya, sehingga waktu berlalu begitu cepat. Dan pinter-pinterlah dalam mengambil keputusan ini sih. Pada dasarnya keputusan apapun yang kamu ambil itu sebenarnya sama aja gitu. Kalau kamu takut dengan tantangan atau apa, hari ini nanti besok kamu juga akan mendapatkan ya cobaan tersebut. Jadi jangan khawatir ya. Apa yang harus kamu tahu bahwa dalam hubungan ini adalah pada dasarnya kamu adalah orang yang dicintai di sini, dan kamu berhak mendapatkan kebahagiaan yang exactly ya, the real happiness gitu ya, yang sempurna layaknya untuk sebuah pasangan, hubungan pasangan. Walaupun kita tahu bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Tuhan ya. Aku pikir jadi aku harap kalian dapat pesan ya dari bacaanku yang ini. Dan jangan ragu, intinya itu sih, jangan ragu buat ambil keputusan dan pilihan gitu. Pilihlah yang baik, dan ya kamu akan beruntung sih sebenarnya, karena kamu di sini adalah, walaupun bagaimanapun kamu adalah orang yang dicintai gitu. Jadi serahkanlah itu pada cintamu gitu. I think that's all for this time, and see you for the next reading. Makasih untuk yang udah dengerin bacaannya ya. Semoga resonate, banyak yang resonate. Dan jangan lupa like, comment, and share. Kalau kalian merasa ingin sesuatu di request bacaannya, jangan juga lupa ditulis di kolom komentar. Bye bye.